Penerbangan CSR-212 ke Pulau Man, pesawat jatuh, semua tewas. Ini terakhir kalinya untuk lindungi kalian. Ayah, ibu, kakak, hutang pada kalian sudah kubayar lunas. Di kehidupan nanti, kita jangan jadi keluarga lagi. Aku bisa meramal bahaya, tapi keluargaku tak pernah percaya, malah anggapku pembawa sial. Tiap kali aku menangkal bencana, harus tanggung sekali dampak balik sakit. Ibu, jangan keluar hari ini. Aku mau ke mall beli hadiah. Bisa tolong kamu minggir dong? Kamu keluar nanti ditabrak mobil. Kamu lagi kutuk aku ya? Kenapa aku punya kamu pembawa sial? Tiap hari bawa sial dan pakai cara yang hina. Mama, kakak, kalau tidak mau mama bawa aku beli hadiah, kamu bilang langsung saja. Ngapain kutuk mama mati? Ayo pergi, bikin emosi ya. Aduh, sakit banget. Cingmeng, Mama, tanganku kayaknya terluka ya. ya mau di sini. Sakit tidak? Mama, jalan ini sebenarnya dilarang untuk truk di siang hari ini. Kenapa bisa ada truk muncul? Ini terlalu kebetulan ya. Apa jangan-jangan kakak sengaja mengatur hanya untuk mencegah mama menemani aku membeli hadiah? Cingmeng, dosa apa yang telah kulakukan hingga melahirkanmu yang manis ini, seringkali mendatangkan bencana ke rumah, bahkan menggunakan cara yang hina seperti ini? Ma, aku tidak. Pak Hei, Ya, Mak. Ada apa ini? tangannya terluka, sakit. Aduh, cepat-cepat. Cepat bawa ke rumah sakit. Lenganku sepertinya patah. Aku mohon pada kalian, bawa aku ke rumah sakit. Mama, truk tadi itu sama sekali tidak menabrak kakak. Kakak terlalu pandai berakting ya. Aku bilang, nak, terlalu tidak mengerti keadaan. Adikmu sudah terluka, masih menunda-nunda di sini. Menurutku kamu sengaja. Ma, Cepat pergi. aku tidak berakting. Ayah, Lepaskan. Setiap hari bicara hal-hal sial. Sebelumnya bukan mengutuk aku terkena kanker hati. Aku periksa, tidak ada apa-apa. Hari ini mungkin karena kamu si pembawa sial hingga membuat Yoyo terluka. Pergi. Yao Yao, kamu gimana? Aku dengar kamu cedera kakak sampai ketakutan. Tanganmu masih sakit? Kakak jangan khawatir. Aku sudah jauh lebih baik. Tidak, aku masih tidak tenang. Nanti ikut aku pergi untuk pemeriksaan CT seluruh tubuh. Aku akan cari dokter ortopedi untuk konsultasi bersama. Ah kakak, kamu berlebihan sekali. Mana berlebihan? Kamu kan anak perempuan kesayangan keluarga kita, asuransi terbaik. gadis kecil beruntung sekali. Punya kakak dokter hebat dan sangat memanjakannya. Sungguh sangat berbahagia. Dia adikku.
Kalau bukan dia, siapa lagi yang kumanja? Kakak, aku juga adikmu. Kenapa kamu tidak melihatku? Kanker hati stadium lanjut. Perkiraan konservatif, tinggal 3 bulan lagi. Apa? Ayah! Aku meramalkan ayah akan kena kanker hati. Cepat periksa ke rumah sakit. Ayah baik-baik saja. Mana mungkin kena kanker hati? Kakak, bagaimana bisa tanpa alasan kamu mengutuk ayah? Hanya karena ayah teman aku ke rumah sakit, tidak teman kamu ikut pertemuan orang tua? Kamu anak durhaka, setiap hari bicara hal-hal sial. Sekarang berani juga mengutuk ayah? Pak He, jangan marah lagi. Dia bicaranya memang kasar, jangan dipikirkan. Tapi soal kesehatan harus tetap dijaga. Kebetulan kantor bagi 2 kupon medical check up, besok kamu periksa saja. Ah, ogah. Karena ketahuan fatty liver waktu medical check up, dokter suruh ayah berhenti minum alkohol. Ayah pun jadi terhindar dari kanker hati. Yang seharusnya kena kanker hati itu ayah. Sekarang dampak baliknya ke aku. Kamu perlu segera diobati. Untungnya kakakmu ahli di bidang kanker ini. Sekarang ada terapi imun jenis baru cocok untukmu. Cepat cari dia untuk berobat. Baik, saya paham dokter Wang. Cepat pergi. Ya, baik. Kalau operasi dijadwalkan sore, bisa Halo kak, kamu datang. kakak. Aku sakit. Bisa bantu periksa aku. Ching Meng, meski aku kakakmu, tapi kalau berobat ke rumah sakit harus tetap ikuti prosedur rumah sakit. Nomor antrianku tinggal besok dan minggu depan. Betul, besok aku izin. Kamu datang lagi minggu depan. Kakak, saya kanker hati stadium lanjut. Waktunya tidak banyak lagi. Bisa tolong periksa saya dulu? Bukan He Ching Meng kanker hati stadium lanjut. Lihat dirimu sekarang. Kamu seperti orang kanker hati stadium lanjut. Saya lihat kamu baik-baik saja. Sama sekali tidak sakit. Jangan berisik di sini. Kak, saya tidak bohong. Saya ada laporan pemeriksaan di sini. Lihatlah. Sudah, saya tidak ada waktu main sandiwara denganmu. Jangan berisik di sini. Kalau mau berobat, datang lagi minggu depan. Dokter He, adikmu sudah selesai infusnya. Mau lanjut? Saya akan periksa. Kak, jangan pergi. Mau apa? Saya melihatmu di kamar He Fangyo, tusuk di perut sampai tewas. Kamu mulai ngelantur lagi, ya kan? Dari kecil kamu sudah bilang beberapa kali. Pernah terbukti. Menurut saya yang perlu kamu periksa adalah bagian saraf. Kak, saya bicara benar. Saya benar-benar bisa meramalkan bahaya. He Ching Meng, apa kau iri pada Yao Yao sampai menghalangiku untuk menemuinya? Bukan. Yao Yao adalah adikmu sendiri. Kurasa penyakitmu bukan penyakit hati. Kau ini berpikiran sempit. Aku hanya tak ingin kau celaka. Yao Yao sedang sakit. Tak hanya tak peduli, kau malah mengganggu di sini. Yao Yao punya keluarga sepertimu. Sungguh malang. Kak, aku mohon percayai aku lagi. Kau pasti celaka jika pergi. Kau mengutukku lagi ya. Ku beritahu, kutukanmu tak pernah terkabul. Kali ini aku tetap akan pergi, dan aku akan baik-baik saja. Kutukanmu tak akan pernah jadi kenyataan. Kalau begitu, kali ini aku takkan lagi menangkal bencana untukmu. Lihatlah apakah ucapanku akan terwujud. Bupak mana Yao Yao? Ke toilet. Yuming, gelangmu jatuh. Bukankah ini kesukaanmu? Terakhir tergores, kau sedih lama sekali. Terima kasih, Bu. Ini untukku? Ya, Aku sangat suka. Kakak selalu memakai gelang pemberianku. Rupanya kakak peduli padaku.
Wanita, keluar. Hari ini tak bayar utang, ku bunuh seluruh keluargamu. Siapa kau? Ini rumah sakit. Tolong tenang dulu. Kau si gigolo manis itu. Yang dipelihara si manis itu ya. Mati, mati. Mati, mati. Kau si gigolo manis itu. Yang dipelihara si manis itu ya. Aku... Aku melihatmu di kamar pasien He Fang Yao, tertusuk di perut dan meninggal. Yuming, kau tidak apa-apa? Kok bisa dia? Wanita, kau meminjam 5 juta dengan alasan pacaran. Kapan mau mengembalikannya? Bukankah aku sudah memberimu surat hutang? Takut apa? Begitu ada uang, langsung kubayar. Jangan main-main denganku. Tidak akan. Kenapa dia ada di sini? Yuming tidak terluka, kan? Ah, kamu bikin ibu hampir mati ketakutan. Kakak, barusan aku lihat ada orang membawa pisau mau menyerang. Sudah dibawa pergi. Ini sebenarnya bagaimana ceritanya? Mungkin keluarga pasien manapun datang berbuat onar di rumah sakit. Ah, Kak. Laki-laki tadi datang mencari kakak. Lihat. Untungnya aku sebelumnya menggunakan identitas kakak untuk menulis surat hutang. Di surat hutang ini, nama yang berhutang tertulis nama kakak. Hei Ching Meng, kau berhutang untuk judi. Kau tahu tidak, kau hampir membunuh kakakmu. Memang pembawa sial bencana di rumah. Semua kau yang undang. Kau mau celakakan seluruh keluarga baru puas ya. Oh, aku ingat. Pria itu sepertinya pacar kakak. Waktu itu di mall. Aku lihat mereka berdua sedang kencan. Doyan judi dan main perempuan. Kau pantas dapat ini. Aku sama sekali tak kenal dia. Sekarang mau cuci tangan. Bukannya agak terlambat. Keluarga He tak punya anak perempuan sepertimu. Sudah Yuming ganti kamar untuk Yao Yao. Kamar ini tak bisa dihuni lagi pengap. Ayo. Tolong aku. Kakak. Orang gila tadi jauh dari kakak. Kakak sama sekali tidak terluka. Kakak pura-pura banget. Ching Meng, kenapa kau di sini? Bukannya ku suruh cari kakakmu? Kenapa kau bisa terluka separah ini? Ini sebenarnya bagaimana? Tidak apa-apa. Begini, sekarang aku telepon kakakmu, suruh dia datang periksa kamu. Tidak usah, Dokter Wang. Aku pulang beritahu mereka sendiri. Baiklah, Member terhormat He Ching Meng, besok hari ulang tahun Anda. Situs belanja Zefi mengucapkan selamat ulang tahun. Berbelanja di toko besok dapat diskon 50% spesial ulang tahun. Buka kau
besok ulang tahunku. Bisa kau ajak ayah ibu bersama balik temani aku rayakan ulang tahun ya. Oke, Masih 3 bulan lagi. Mungkin ini ulang tahun terakhirku. Ibu uang di koper merah itu ada barang berharga. Hati-hati ya. Baik Nyonya. Mau kemana? Nona Cingmeng, Anda menghalangi jalan Nona Yao Yao. Kak, kami mau ke Pulau Man untuk mempersiapkan kejutan yang sangat besar. Hari penting, jadi Aku mau ke mall beli hadiah. Bisa tolong minggir? besok aku izin datang lagi minggu depan. apa sebelumnya mereka siapkan kejutan untukku? Apa mereka mau bawa aku ke Pulau merayakan ulang tahun? Tiket pesawat sudah aku siapkan lebih awal. Ini ayah. Hmm, Ibu ya. Yao Yao, ini untukmu. Terima kasih, Kak. Ternyata tanpa aku, mereka bukan merayakan ulang tahunku. Apalagi yang kau harapkan? Kak, untung gelangmu ini tidak rusak. Kalau tidak, aku pasti sedih banget. Apa katamu? Waktu itu aku lihat kakak pakai yang KW, diejek orang, jadi aku belikan yang asli untuknya kakak. Ada masalah dengan gelang ini. Kalau yang lama itu, Cuma sampah udah dibuang. oh ya, Sudah waktunya, ayo pergi ya. ayo berangkat. Daftar korban yang telah dikonfirmasi adalah sebagai berikut. He Yuming, He Zhengfei, Guan Lingyu, He Fangyao. kecelakaan pesawat. Pesawat ini akan celaka. Mereka semua akan mati. Tunggu dulu. Adik-adik. Kakak datang menjemputmu. Pulang sekolah, ayo pergi. Meng Meng, sekarang kamu sudah besar. Ayah berikan kartu ini, pakai untuk belanja. Terima kasih, Ayah. Meng Meng, hari ini di sekolah. Apakah kamu rindu ibu? Rindu. Ibu juga rindukan kamu. Jangan pergi. Pesawat itu akan celaka. Kalian semua akan tewas. Apa yang kamu maksudmu? ucapkan? Kakak, apa kamu marah pada kami karena kami pergi main tanpa mengajakmu? Jangan marah lagi. Itu karena tiket pesawat kali ini sudah habis terjual. Hei Qingmeng, ini adalah harapan ulang tahun ke-18 Yao Yao. Bahkan ini pun kamu iri. Coba kamu dengarkan sendiri. Apa yang kamu katakan? Kecelakaan pesawat saja bisa kamu prediksi. Kenapa kamu tidak terbang saja ke langit? Menurutmu, apakah kami akan percaya perkataanmu? Kalau mau gila, jangan gila sekarang juga. Jangan merusak mood liburan kami. Ayo berangkat. Cukup sekali saja. Percayalah padaku, pesawat itu benar-benar akan celaka. Cepat minggir. Jangan halangi kami naik pesawat. Ibu lihat kakak, dia sengaja mengulur-ulur waktu. Aku cuma ingin main ke Pulau Man. Kakak pun tak mau mengizinkan. Cepat minggir, jangan menghalangi. Aku ingin menyelamatkan kalian. Aku sungguh melihat pesawat itu jatuh dan meledak. Sudah. Setiap hari bilang bisa meramal mana yang terbukti. Kurasa kau cuma iri. Itu karena setiap kali aku menangkal bencana untuk kalian, sebenarnya yang harusnya menimpa kalian berbalik padaku. Stop. Jangan bicara lagi. Dampak balik. Sudah kupendam sampai kupingku kapalan. Baik, bilang dampak balik ya. Mari, dampaknya di mana? Lukanya di mana? Di dalam ini adalah laporan diagnosis kanker hatiku. Kanker hati yang seharusnya didapat ayah sekarang berpindah ke tubuhku. Dan terakhir kali di rumah sakit luka karena menangkal bencana untuk kakak juga ada di sini. Diam. Jangan mengigau. Aku rasa kau sengaja membuat kami tak bisa naik pesawat. Benarkah kalian tak mau percaya padaku sekali saja? Pergi. Ayo pergi.
Mengapa tak percaya padaku sekali saja? Kalian hampir mati. Untung tidak terlambat. Tunggu sebentar, KTP saya ada di dalam dompet. Tapi sekarang dompetnya hilang. Saya cari lagi. Coba cari lagi. Cari dengan teliti. Jangan-jangan He Qingmeng yang mengambil dompet saya? Tapi selain kakak dan kakak laki-laki yang bersentuhan fisik, tidak ada orang lain. Mungkinkah benar kakak yang mengambilnya? Pasti dia. Dia sengaja. Lalu dia mengarang cerita pesawat akan jatuh hanya karena tidak mau kita pergi liburan. Pesawat adalah alat transportasi paling amat di dunia. Mana mungkin jatuh? Lucu sekali. Tapi kalau pulang ambil sekarang sudah terlambat. Anak ini, dia memang tidak mau kita pergi liburan. Nanti saya pulang akan saya hukum dia. Cepat pulang saja. Para penumpang, kami umumkan sebuah berita darurat. Penerbangan ke Bangkok pukul 12.35 mengalami kecelakaan. Tim penyelamat sedang menuju lokasi. Harap semua penumpang tetap tenang. Penerbangan ke Pulau Man pukul 12.35, itu kan penerbangan yang kita tumpangi, benar-benar jatuh. Sekali, cukup sekali. Percayalah pada saya, pesawat itu benar-benar akan celaka. Mungkinkah apakah Qingmeng yang dikatakannya benar? Qingmeng berkata benar, pesawat benar-benar jatuh. Kalau dia bisa menangkal bencana untuk kita. Hei, bukankah itu juga benar? Cukup. Setiap hari bilang bisa meramal. Ramalan mana yang terbukti? Kurasa kamu cuma iri. Itu karena aku setiap kali menangkal bencana untuk kalian. Seharusnya di kalian terluka justru berdampak balik padaku. Jika kita juga naik pesawat ini, kita juga akan mati. Jika ini yang dikatakan Meng Meng benar, bisa berdampak balik padanya. Aduh, cepat pergi. Cepat pulang, cepat pergi. Orang jahat ini. Terbang ke Pulau Man penerbangan CE-1212 mengalami kecelakaan udara. Tak ada yang selamat. Ini terakhir kalinya aku menangkal bencana untuk kalian. Ayah, ibu, kakak, hutang pada kalian sudah kubayar lunas. Di kehidupan berikutnya, jangan jadi keluarga lagi. Qingmeng. Mang, Putri, Qingmeng. 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 Qingmeng pergi kemana? Ibu Wang. Nyonya, kenapa kalian kembali? Qingmeng di mana? Dia pergi kemana? Pesawat benar-benar jatuh. Apa yang dikatakan He Qingmeng ternyata benar. Kalau benar, maka keluarga ini bukankah akan kembali seperti dulu ayah, ibu, dan kakak? Hanya melihat dia, lagi pula dia jauh lebih hebat dariku. Ibu Wang, apakah He Qingmeng ada di rumah? Coba lihat sedang apa dia. Nyonya muda ya. He Qingmeng dia meninggal. Nyonya muda ya. He Qingmeng dia meninggal. Katanya benar. Dia benar-benar bisa menangkal bencana untuk keluarga. Tidak boleh. Jangan sampai mereka tahu He Qingmeng, karena kau sudah mati, hilang selamanya. Ibu Wang, buang dia ke bandara, pesawat jatuh, biarkan dia jadi mayat tak dikenal yang hangus. Setelah berhasil, uangmu takkan kurang. Baik. Bicara Ibu katakan kakak, jangan-jangan dia pergi jalan-jalan. Ah, iya.
Tak lama setelah kalian pergi, Nona Meng langsung pergi. Ibu, ternyata kakak yang dikatakannya bisa meramalkan bahaya pasti juga palsu. Mana mungkin kebetulan, kalau tidak kakak takkan langsung semangat pergi jalan-jalan. Ternyata memang berbohong. Aku khawatirkan dia sepanjang jalan, dia malah berbohong. Aku percaya dia bisa menangkal bencana untuk kita. Dia cuma pembawa sial. Kamu ingat waktu dia kecil? Lucu dan penurut. Tapi sejak umur 14, dia benar-benar berubah. Suka bohong. Setiap hari bilang bisa meramalkan bahaya. Lihat keluarga kita jadi kacau. Kacau balau. Aku seharusnya tak percaya dia. Tidak, aku harus telepon. Suruh dia pulang minta penjelasan. Bu, hari ini kita juga sudah capek. Bagaimana kalau kita istirahat dulu? Tidak bisa. Aku kesal sekali. Aku harus panggil dia pulang untuk berhadapan. Halo? Hei Chingmeng, kamu di mana? Cepat pulang. Siapa? Salah sambung? Aku bukan He Chingmeng. Salah sambung. Hah? Bukannya ini nomor Chingmeng. Bu, Chingmeng dulu pernah ganti nomor. Mungkin ibu belum sempat simpan. Aku ada nomor barunya. Aku coba telepon. Matikan ponselnya. Pak, Bu, kakak. Sepertinya kakak lagi asyik main di luar. Jadi ponselnya dimatikan. Iya, Nyonya. Waktu Nona He pergi, dia terlihat senang. Dasar anak ini. Bikin kita ketinggalan pesawat, tak bisa rayakan ulang tahun Yao Yao. Tunggu dia pulang. Tunggu dia pulang, aku akan menghajarnya. Di sofa ini, kenapa ada noda darah? Di sofa ini, kenapa ada noda darah? Tuan muda saya tadi siang saat membersihkan rumah tak sengaja terpotong tangan. Jadi darahnya menetes ke sofa. Maaf ya. Tidak apa-apa. Nanti dibersihkan. Lain kali hati-hati. Ini salahku, mau main ke Pulau Man. Kakak pasti karena ini jadi tidak senang. Makanya tidak mau pulang. Ah, Yao Yao. Ini bukan salahmu. Kalau mau disalahkan, salahkan Chingmeng si mulut sial itu. Pesawat jatuh, bisa dia tebak. Bikin kita tidak bisa temani Yao Yao ke Pulau Man rayakan ulang tahun. Tidak apa-apa. Ayah asal bisa bersama keluarga dimanapun merayakan ulang tahun sama saja. Yao, kami memang anak baik. Tapi kamu tenang saja. Hadiahmu dari ibu sudah disiapkan lama. Lihat, ini kesukaanmu. Wah, ini anting kupu-kupu yang kuidam-idamkan lama. Cantik sekali. Terima kasih, Ibu. Sama-sama ya. Yao, ini hadiah dari kakak. Wah, terima kasih, Kak. Yao Yao, ini dari ayah. Lihat, Terima kasih, Ayah. Aku sangat bahagia. He Chingmeng, hidup pun kau tak bisa menang dariku. Apalagi sudah mati. Mustahil bagimu untuk mengambil kasih sayang keluarga dariku. Ada korban di sini, cepat panggil bantuan. ini nomor telepon baru Chingmeng. Sudah 2 hari. Kenapa tidak bisa dihubungi? Ibu, ada apa? Yao, kakakmu tidak bisa dihubungi 2 hari. Ibu khawatir terjadi sesuatu. Ibu harus lapor polisi. Ibu jangan panik. Mungkin kakak sengaja tidak mau menerima telepon kita. Aduh, kelopak mataku ini berkedut terus. Aku merasa ada hal buruk akan terjadi. Ibu jangan khawatir. Kemarin aku melihat kakak di mal. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya kakak kabur dari rumah. Wah, akhirnya pulang juga. Kemana saja 2 hari ini? Kenapa kabur dari rumah? Wah, akhirnya pulang juga. Kemana saja 2 hari ini? Kenapa kabur dari rumah? Perutku sakit. Aku pingsan. Pingsan 2 hari? Aku meramalkan kau keracunan makanan, mencegahmu makan sisa semalam. Malah berbalik padaku. Kau bohong. Kakak, kau sama sekali tidak pingsan.
Aku melihatmu di sekolah bermain dengan preman. Bagus sekali kau. Kabur dari rumah, masih ngomong ngawur tentang dampak balik. Aku tidak. Mungkin kakak sedang kencan dengan siapa? Benar juga. Dia sejak kecil kabur dari rumah. Sekarang sudah dewasa, masih begitu. Lebih baik dia di luar, jangan pulang. Halo Dokter Chen. Dokter Guan, di bandara ditemukan jenazah. Mayat hangus tak dikenal. Silakan ke rumah sakit kota. Lakukan otopsi. Bantu identifikasi. Kami di dekat bandara, ada mayat hangus tak dikenal. Korban kecelakaan pesawat, sudah dicek satu persatu. Ini jenazah tambahan, tak bisa dikenali. Kok ada tambahan? Bisa jadi kasus kriminal. Polisi sudah hubungi kami, minta kami bantu investigasi setelah pemeriksaan kami. Waktu kematian mayat hangus, seharusnya 2 hari lalu. 2 hari lalu. Gu Qingmeng juga 2 hari lalu, kabur dari rumah. Dokter Guan, Itu aku salah pikir. Tidak mungkin kebetulan. ini data almarhum, data dasar. Perempuan. Tinggi badan, 161. Kasih. Lepas. Ini punyaku. Aduh, kenapa? Lagi apa? Ibu. Aku juara kontes model bertopeng. Juara. Kakak mau rebut hadiahku. Hadiahku. Kamu bohong. Kamu tidak ikut kontes. Yang ikut kontes aku. Ibu lihat, di sini jelas tertulis syarat lomba tinggi badan harus di atas 160 cm. Aku ingat tinggi kakak hanya 160 cm. Dia bahkan tak memenuhi kualifikasi. Waktu aku ikut lomba, pemeriksaannya belum ketat. Qingmeng, kapan kamu bisa hilangkan kebiasaan bohongmu? Ibu, aku tidak bohong. Sudahlah, kamu introspeksi diri di rumah. Yau, ibu ajak kamu makan di luar, rayakan kemenanganmu. Ayo, Baik, ibu baik sekali. tinggi Qingmeng juga 160 cm. Tidak mungkin kebetulan kan? Ibu, mana mungkin? Tinggi badan pasti cuma kebetulan. Tampaknya mayat hangus ini benar-benar He Qingmeng. Awalnya aku ingin dia hilang diam-diam di antara para korban. Tak disangka, tetapi ketahuan. Oh ya, ibu, banyak temanku. Tingginya 160 cm. Tinggi segini banyak kok pada perempuan. Pasti bukan kakak ya. Hanya dari tinggi badan, tak bisa menyimpulkan apa-apa. Betul, ibu. Kemarin lusa aku masih lihat kakak. Aku lihat kakak bersama seorang pria. Pria itu sepertinya yang beberapa waktu lalu menyakiti kakak. Kakak itu benar-benar pergi main, nggak bilang-bilang sama ibu. Bikin ibu khawatir. Dia malah balik lagi sama preman itu. Imut, keluar sekarang. Kalau hari ini nggak bayar, gua bunuh keluarganya. Beberapa hari lalu dia hampir bunuh kakak. Sekarang masih nggak sadar. Gimana sih gue bisa punya anak perempuan kayak gini? Gue masih khawatirin dia. Dia tuh kabur dari rumah, bergaul dengan pria tidak jelas, campur aduk. Apa salah gue sampai dapat anak begini? Ibu, jangan marah. Jangan sampai urusan kakak bikin ibu sakit. Kalau ibu sakit, aku akan khawatir. Kalau kakak pinter separuh kamu udah bagus. Lengan kanan patah. Tanganku kayaknya juga patah. Aku mohon bawa aku ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Kenapa hari ini terus ingat anak durhaka ini? Sudahlah, lebih baik telepon dia lagi. Maaf, saya telepon 5 menit. Oke. HP He Qingmeng kok di sini? Oh, teleponku. Halo, nomor yang Anda tuju telah dimatikan ya. Mataku terus berkedut. Kakakmu meski tidak patuh, tapi dia adalah anak kandungku. Yang kamu lihat di mall kemarin benar kakakmu. Apa kamu tidak salah lihat? Atau orang itu hanya mirip dengan kakakmu? Ibu, aku benar-benar melihatnya. Oh iya, aku juga memfotonya. Benar dia.
tertawa begitu senang. Sia-sia aku khawatir untuknya. Ibu, kakak pasti dia khawatir kamu tidak setuju dia dengan preman itu. Makanya diam-diam kabur dari rumah. Kalau begitu biarkan dia dengan preman itu hidup seumur hidup. Jangan pernah pulang lagi. Untungnya aku sudah membuat foto He Ching Meng dan Liao Shuai itu. Dr. Chen, kita lanjutkan. Setelah pemeriksaan kami, jenazah terbakar ini selain bagian luar ada bekas luka, hati juga bermasalah. Hati. Di dalam ini berisi laporan diagnosis kanker hatiku. Kanker hati yang seharusnya ayah dapat, sekarang berpindah ke diriku. Dr. Chen, jenazah terbakar ini golongan darahnya apa? Darah langka RH negatif. Ching Meng juga golongan darah ini. Kok banyak sekali kebetulan? Luka parah, wajah tak bisa dikenali. Kita hanya bisa mengidentifikasi jenazah dari ciri-ciri lain. Jenazah saat meninggal pasti sangat menderita. Cukup lakukan tes DNA. Maka tahu apakah dia Ching Meng. Ibu sudah mulai curiga. Jangan sampai ibu tahu. Ibu Wang, telepon ibuku sekarang. Bilang Ching Meng pulang sebentar lalu pergi. Baik. Ibu Wang, Ibu, Nona Ching Meng tadi pulang, ambil barang lalu pergi lagi. Katanya mau jalan-jalan beberapa hari ini, tak ingin bertemu Nona Yao. baik, aku paham. Ching Meng ini tidak hanya suka bohong, tapi juga tiap hari merebut perhatian dari adiknya. Suka cari perhatian. Aku benar-benar tak mau urusi dia lagi. Biarkan dia melakukan apapun. He Ching Meng, kau tidak hanya mati, tapi juga tak ada keluarga yang mengurus jenazahmu. Bahkan akan diautopsi oleh ibumu sendiri. Inilah akibatnya merebut perhatian dariku. Dr. Chen, mari kita mulai. Baik. Yao Mao. Ya, Sekarang kau juga jadi dokter forensik magang. Hari ini saatnya berlatih prosedur autopsi. Perut jenazah ada luka tusuk. Tampaknya disebabkan benda seperti belati yang menembus. ibu ada apa? Tak apa. Kita lanjutkan. Dr. Chen, bawa untuk diperiksa. Baik. Yao Mao. Lihat ini. Mayatnya di sini. Lihat kulitnya. Mayatnya di sini. Lihat kulitnya. Paham. Dr. Guan, berdasarkan pemeriksaan kami, mayat memang menderita kanker hati. Apa? Itu karena aku setiap kali menangkal bencana untuk kalian. Sebenarnya pada kalian yang terluka di tubuh, semua berdampak balik padaku. Berhenti. Jangan bicara lagi. Dampak balik. Aku mendengar ini, telinga sudah kapalan. Baik. Katakan dampak balik, bukan? Ayo. Dampak balik kemana? Lukanya di mana? Di dalam ini berisi milikku, laporan diagnosis kanker hati. Kanker hati yang seharusnya ayah dapat, sekarang berpindah ke diriku. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan? Tinggi, golongan darah, waktu, dan jika Ching Meng bencana yang ditangkalnya benar, maka luka-luka ini semua cocok dengan dampak balik yang dikatakannya. Mungkinkah? Dr. Chen, pergi untuk aku dan dia lakukan tes DNA. Ibu, untuk apa ibu lakukan ini? Aku selalu merasa sangat gelisah. Aku rasa dia adalah kakakmu. Dr. Guan, kami dokter forensik. Bagaimana mungkin tak kenali tubuh putri sendiri? Ya, Dokter Guan, pada mayat terbakar ini banyak luka juga kena kanker hati. Semasa hidup pasti alami penderitaan hebat. Hidupnya pasti sengsara. Putrimu hidup mewah. Bagaimana mungkin ini putrimu? Iya, Bu. Bukannya ini sama saja bilang kakak sudah meninggal? Ini tidak baik. Bu, sudahlah. Ayo pergi dari sini. Aku ingin istirahat. Mungkin kakak sekarang sudah pulang. Baik, kita pulang ya.
pasti aku overthinking. Ini pasti bukan Ching Meng. Dokter Chen, Baik, Dokter Guan, tolong tanda tangan. baik. Nama mayat terbakar. Kenapa disebut Ching Meng? Begini, Dokter Guan, pada mayat ditemukan sebuah KTP yang rusak, tapi KTP hanya tunjukkan kata Ching Meng. Mungkin itu nama mayat. Ching Meng. Tidak mungkin. Kebetulan banyak sekali. Di dunia ini banyak orang bernama sama. Hanya dari nama kau tak bisa pastikan dia kakak. Ya, Dokter Guan. Mungkin dia Zhao Ching Meng atau Li Ching Meng. Tidak. Dokter Chen, ambil DNA, saya lakukan tes DNA dengannya. Ibu, hasilnya akan keluar dalam 3 hari. Baik. Bayar hutang. Tipu aku nggak bayar-bayar. Malah kunci aku di dalam, nggak bakal aku lepasin kalian. Hei, Ching Meng mana? He Ching Meng, tadi kan masih di sini. Jangan pura-pura bodoh. Serahkan dia. Hei kamu berhenti. Berani masuk rumah orang. Dengar ya, kalau nggak bayar lagi, kubunuh seluruh keluargamu. Ibu, Yao. Tadi orang itu bilang kakakmu ada di sini. Maksudnya apa? apa kakak pernah pulang? Lalu lihat dia, terus kabur lagi? Dia pasti masih hidup. Kemarin mereka berdua masih baik-baik saja. Hari ini sudah bermusuhan. Menurutmu apa kakak cari dia lagi untuk pinjam uang judi? Si He Ching Meng itu memang bandel. Terus terlibat sama orang macam ini. Bikin aku khawatir terus. Kukira mayat gosong itu dia. Dia memang pembawa sial. Tiap hari narik malapetaka ke rumah. Yao baik-baik saja. Tidak terkejut? Tidak apa-apa. Ibu, kakak dia juga terlalu tidak bertanggung jawab. Sendiri kabur dari rumah. Bersembunyi. Meninggalkan seperti ini kekacauan besar. Membuat kita membereskannya. Menurutku keluarga kita cepat atau lambat akan dibunuh olehnya. Tidak bisa. Benar-benar keterlaluan. Saya harus menelepon, menyuruhnya kembali, menyelesaikan masalah ini untukku. Halo, telepon yang Anda hubungi sedang mati. Dia mati lagi. Saya kirim pesan padanya. Kalau sudah cukup bersembunyi, cepat kembali untukku. Selesaikan masalah hutang. Besok jika tidak kembali, jangan pernah kembali lagi. Nanti saya cari pengacara. Memutuskan hubungan ibu anak denganmu. Dokter Chen. Dokter Guan, laporan tes DNA. Hasilnya keluar. Baik, saya akan datang sebentar. Mayat terbakar itu pasti bukan He Ching Meng, anak durhaka itu. Sudahlah, tes sudah keluar. Mari pergi lihat. Ya, Ma. Ibu pergi ke rumah sakit ya. Dokter Chen. Laporan tes DNA mana? Ternyata bukan dia. Saya benar-benar sia-sia. Orang bilang orang jahat hidup 1000 tahun. Nyawanya ya panjang sekali. Untungnya saya ganti rambut ibu. He Ching Meng, saya selamanya tidak akan membuat ibu mengetahui kebenarannya. Bu, sekarang ibu bisa tenang. Kalau aku jadi kakak, aku pasti akan merasa bersalah, membuat ibu sangat khawatir. Kakakmu tidak membuatku marah sudah bagus. Masa dia peduli padaku? Dokter Guan, jangan terlalu marah. Mana ada orang tua di dunia yang tidak sayang anaknya? Mungkin di balik ini ada kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman. Anak ini semakin besar, semakin aneh. Setiap hari bicara tentang meramal dan menangkal bencana. Seringkali
aku curiga dia tidak normal. Bu, jangan marah. Kakak, bukan pertama kalinya melakukan hal seperti ini. Ya, benar. Hanya Yao-Yaoku yang mengerti. Jangan sekali-kali meniru kakakmu ya. Jangan lakukan hal-hal yang membuat kami khawatir. Ya, aku mengerti. Dr. Chen, Tuan He sudah datang. Baik. Dr. Chen, Pak He, Ayah, kenapa ayah datang? saya yang menangani penyelidikan identitas mayat terbakar ini. Saya baru-baru ini di kantor memeriksa daftar orang hilang. Saya dengar hasil otopsi sudah keluar. Jadi saya datang untuk lihat ciri-cirinya. mayat terbakar ini adalah seorang perempuan berusia 22 tahun. Waktu kematian dipastikan 5 hari lalu. Meskipun dia tidak ada dalam daftar penumpang pesawat, tetapi pola kematiannya sama dengan pola kematian akibat luka bakar kecelakaan pesawat. Sama persis. Ada ciri-ciri lain yang mencolok? Dia menderita kanker hati, lengan kanan patah, golongan darah RH negatif, dan jantungnya berada di sisi kanan. Apa? Jantung? Posisi jantungnya kok sama dengan Meng Meng? Jangan-jangan Saya pernah curiga sebelumnya karena kebetulannya terlalu banyak, jadi saya lakukan tes DNA. Hasilnya baru keluar. Bukan Meng Meng. oh baik. Xiaoyu, bantu Dr. Chen verifikasi lagi informasi ini. Balik ke kantor, input ke komputer untuk pemeriksaan dan perbandingan. Siap. Terima kasih Dr. Chen. Akhir-akhir ini tidak aman. Sudah terjadi lagi beberapa kasus orang hilang. Yo, Ya. akhir-akhir ini kamu harus selalu berhati-hati. Kemanapun pergi harus memberitahu ayah ibu dulu ya. Betul, Yo. Masalah keamanan ini harus benar-benar diingat. Kalau kamu sampai kenapa-napa, ayah ibu ini tidak akan sanggup hidup lagi. Baik, ayah ibu. Tenang saja. Yo memang anak yang paham. Tidak seperti Ching Meng sudah beberapa hari kabur dari rumah, telepon pun tidak ada. Sekarang telepon tidak diangkat, keluarga tidak diurus, hutang menumpuk, cuma tahu bersembunyi. Bagaimana kalau Hill langsung laporkan orang hilang saja? Ibu, ayah, jangan pergi. Aku rasa kakak mungkin cuma lagi senang main. Tadi si preman itu kan bilang baru lihat kakak. Kakak pasti baik-baik saja. Jadi tidak perlu merepotkan paman polisi itu. Lagi pula, masalah keluarga jangan dibeberkan keluar. Ya, Yo memang yang paling perhatian. Kalau rekan-rekan kerjaku tahu anak kami begitu tak tahu diri, mereka pasti tertawa terbahak-bahak. Malu sekali aku ini. Lagi pula, pasukan polisi sekarang sangat sibuk. Jangan disia-siakan untuk dia. Betul, Yoyo kami memang anak yang baik. Kamu tahu tidak, Lauhe? Ching Meng itu masih meminjam uang dari preman itu. Masih berhutang pada preman itu. Barusan preman itu masih di depan rumah kami menyiram barang kotor. Sangat bau. Preman yang dulu itu hampir melukai Yuming. Kenapa sih Meng Meng ini tak pernah kapok? Dia mau menghancurkan keluarga kita. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Sial benar. Ayo pergi. Aduh. Lauhe, kamu kenapa? Ayah, kenapa? Tidak apa-apa. Kaki ayah sakit lagi, penyakit lama. Tidak apa-apa. Ayah, nanti aku memberi ayah akupunktur. Beberapa waktu lalu, aku sengaja pergi ke kota Hai mencari tabib tua paling terkenal untuk belajar. Yoyo sangat perhatian. Akupunktur? Ayah, ini akupunktur yang khusus aku pelajari dari tabib tua. Bisa meredakan sakit kaki. Oh ya. Meng Meng sangat patuh. Ayah memiliki anak perempuan sepertimu. Sungguh keberuntungan besar bagi ayah. Sebenarnya, waktu kecil Meng Meng juga cukup mengerti. Hanya setelah dewasa bertemu dengan orang-orang tidak baik, teman-teman buruk yang membuatnya berubah buruk. Kamu bilang dia menghilang sudah berhari-hari, tidak ada kabar sama sekali. Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu. Ayah, preman itu kan baru saja bilang melihat kakak. Bagaimana mungkin kakak bisa terjadi sesuatu? Kalian melihatnya? Benar-benar tidak. Itu hanya kata-kata preman itu yang sepihak. Aku lebih baik menelponnya saja. Kalau benar terjadi sesuatu, itu serius. Ayah, kakak tidak mungkin terjadi sesuatu. Kamu pagi ini kan baru saja menerima dari kakak itu pemberitahuan pengeluaran kartu kredit? Ini. Akhirnya menemukan kartu kredit yang ayah berikan ke kakak itu. Asal aku menyuruh orang setiap beberapa waktu menggesek kartu ini, maka ayah ibu tidak akan pernah tahu bahwa He Ching Meng sudah meninggal.
Catatan pengeluaran saya ini pesan terakhir adalah 3 menit yang lalu. Di mall loh. Lihat, dia malah pakai kartu kreditmu untuk bersenang-senang. Kamu saja yang khawatir. Dia bisa kenapa? Bisa mati di luar. Cing Mang kali ini benar-benar terlalu jauh. Keluarga He mana punya anak perempuan pemboros kayak gini? Ayah, ibu, jangan terlalu marah. Kakak mungkin cuma lagi senang main. Sudah besar masih senang main? Keluarga kita karena dia jadi ribut terus. Dia malah ngumpet enak-enak sendiri. Baik, nggak mau pulang ya? Jangan pernah pulang lagi. Lau He, jangan marah. Kita masih punya Yao Yao. Ching Meng, sudah jangan diharapkan. Memalukan keluarga kita. Yuming, dengar belum? Mayat tak dikenal yang terbakar di rumah sakit itu sudah ada yang mengaku. Keluarga almarhum pasti sangat sedih. Mayat itu anak perempuan muda. Katanya juga kena kanker hati. Intinya, sebelum meninggal pasti sangat menderita. Kanker hati? Iya. Oh ya, kanker hati adikmu, perawatannya bagaimana? Bukan, ngomong apa sih? Apa kanker hati? Yoyo sehat-sehat saja. Jangan kau kutuk dia. Bukan ini adikmu yang lain. Yang kau maksud Ching Meng? Iya, dia dulu periksa ke sini. Kau ahli di bidang ini, langsung kusuruh dia cari kau. Penyakitnya itu kelihatannya parah, tapi kalau cepat diobati masih bisa tertolong. Kakak, aku kanker hati stadium lanjut. Waktuku tak banyak. Bisa kau periksa aku dulu? Bukan Ching Meng yang kanker stadium lanjut. Lihat dirimu sekarang. Kau seperti orang kanker stadium lanjut. Kupikir kau baik-baik saja. Sama sekali tak sakit. Jangan berbuat onar di sini. Kakak, aku tak bohong. Ini adalah laporan pemeriksaan. Lihatlah. Sudah. Aku tak ada waktu untuk main sandiwara. Jangan berisik di sini. Kalau mau berobat, datang lagi minggu depan. Jangan-jangan Ching Meng bicara benar. Dia benar-benar kena kanker hati. Tidak mungkin. He Ching Meng tidak mungkin kena kanker hati. Aku meneliti penyakit ini sudah lebih dari 10 tahun. Pasien kena penyakit atau tidak, aku bisa langsung tahu. Bukan ini, dia tidak memberitahumu. Dia benar-benar terkena kanker hati. Dokter Wang, Anda pasti ditipu olehnya. Adikku ini suka sekali berbohong. Setiap kali ada masalah, dia pasti berbohong. Menciptakan kebohongan untuk menghindari hukuman kami. Hal seperti ini sudah sering terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak tidak sengaja mendorongku. Aku yang bicara membuat kakak tidak senang. Ching Meng, kamu mengganggu Yao Yao lagi ya? Aku tidak. Dia yang duluan memukulku lalu sendiri yang terjatuh. He Ching Meng, kamu berbohong tanpa merasa bersalah. Benar-benar keterlaluan. Yao Yao terluka, kamu baik-baik saja. Bahkan bilang Yao Yao yang mengganggumu. Ayo bangun Yao Yao. Ayo. Kali ini dia tidak bohong. Ada laporannya. Oh iya, aku ambilkan laporannya. Sudah, Dokter Wang. Anda pasti ditipu olehnya. Adikku sendiri. Sifatnya bagaimana? Paling tahu. Kali ini ada laporannya. Benar, sudah kubaca. Dokter Wang, Anda belum pernah ditipu olehnya. Makanya Anda percaya omong kosongnya. Kali ini dia alasannya hutang. Lalu kabur dari rumah. Lalu bilang kena kanker. Cuma untuk hindari hukuman kami. Bukan ini. Anda harus cepat cari adikmu. Dia benar kena kanker. Kalau diobati sekarang masih bisa. Aku angkat telepon dulu. Halo. Apa katamu? Ada orang di depan rumah sakit secara langsung yang membuat keributan. Dan terkait denganku. Baik, aku segera ke sana. Nanti kita bicara lagi. Aduh. Bagaimana caranya supaya Anda percaya padaku? Sobat, like dan komen keren ya. Ini nih, hari ini aku live. Tujuannya cuma mau bongkar bagian onkologi rumah sakit ini. Kepalanya He Yuming, adiknya He Ching Meng utang ke aku 5 juta nggak dibayar. Waduh, keluarga He, dia main curang. Aku beneran mentok, minta pihak berwenang turun tangan. Aku cuma rakyat biasa, nggak punya kuasa, nggak ada cara lain. Cuma bisa pakai cara opini publik buat jaga hak aku. Tolong dong nilain. Betul kan ya? Nih lihat dulu dia kasih surat hutang. Lihat nih. He Ching Meng, beneran deh, keterlaluan banget.
utang nggak bayar, nggak punya hati nurani. Hei Yuming kan pernah muncul di TV, dokter selebriti itu duitnya pasti banyak kan. Kok bisa sih orang kayak gini? Emang orang apa ini? Aduh sob, menurut kalian bener kan? Kamu berani juga muncul di sini ya? Adikmu utang ke aku. Aku nagih yang wajar. Denger ya, kalau hari ini nggak bayar, gue nggak pergi dari sini ya. Adik aku itu doyan banget bohong. Kami juga nggak bisa ngontrol dia. Dia utang padamu. Kamu yang menagih. Cari sendiri dia. Saya kirim pesan, dia tidak balas. Kalau tidak, saya tak akan cari kamu. Cari kami juga percuma. Kami sudah putuskan hubungan dengannya. Dia hidup atau mati, tak ada urusan dengan kami. Kamu bilang tak ada urusan, ya sudah. Dengar ya, saya sudah selidik. Dia adik kandungmu. Kamu, jangan bohongi saya. Dengar, kalau hari ini tak bayar utang, saya hancurkan namamu. Dia itu, lihat. Semua lihat, dia itu. Aduh. Aduh, semua bantu saya. Keluarga He ini nakal. Utang 5 juta tak bayar. Ibu tua saya sakit parah di ranjang. Nunggu uang untuk berobat. Hei Ching Meng, bagaimana saya punya adik seperti kamu? Nama baik saya hancur karena kamu. Pak He, ini bukan preman Ching Meng. Kok sampai depan rumah sakit siaran langsung? Ini rugikan Yuming? He Ching Meng si pembawa sial. Judi berutang, rumah kacau balau. Saya pulang cari pengacara, putus hubungan dengannya. He Ching Meng. Bayar utang. Kau mau apa? He Ching Meng berhutang padaku. Hari ini kau harus bayar. Hutang ada pemiliknya. Siapa hutang padamu, cari dia. Dia yang kucari. Kau salah orang. Lihat jelas. Dia bukan He Ching Meng. Oh, ternyata kau tipu aku. Kau bukan He Ching Meng kan? Dia yang pinjam uangku. Dia bilang namanya He Ching Meng. Apa? Bukan. Bukan aku. Aku nggak kenal kau. Jangan gila. Cari yang pinjam uangmu. He Ching Meng yang pinjam darimu, kami nggak bayar. Aku Fang Yao, nggak kenal kau. Surat hutang ini tertulis He Ching Meng. Lihat jelas. Jangan salah cari orang. Jangan asal tuduh di sini. He Fang Yao. Ternyata nama aslimu, He Fang Yao. Kutanya, kau yang pinjam uangku? Kau yang buat surat hutang untukku? Kau yang bilang, dalam 1 bulan, harus lunaskan padaku. Aku? Aku tak paham omonganmu. Aku tak kenal kau. Cepat pergi. Atau aku panggil satpam. Kau berani ganggu keluargaku lagi. Aku tangkap kau. Sudahlah Yao, jangan takut. Kita pulang dulu. Kalian masih berani tidak mengaku. Ku beritahu tidak masalah. Aku punya bukti. Aku punya bukti. Ini putrimu? Kamu ini? Benarkah? Ini adikmu? Tak kusangka. Kamu menipu dua pihak. Kamu tak cuma menipuku, kamu juga menipu keluargamu. Fang Yao, ini semua benar. Orang di video ini kamu pakai nama He Ching Meng untuk pinjam uang. Ayah dibully kakak. Aku salah. Aku juga dipaksa. Dialah yang memaksaku tanda surat hutang. Jangan asal tuduh di sini. Aku tanya kamu. Aku memberi uang sungguhan 5 juta yuan padamu. Aku beritahu kamu. Aku punya catatan. Aku tak peduli kau He Ching Meng atau He Fang Yao. Hari ini kau harus bayar hutang. Kalian. Aku beritahu kalian. He Ching Meng, jangan coba lari. Aku punya banyak catatan. Dalam 3 hari, jika kau tak kembalikan uangku, kalian akan masuk penjara. He Fang Yao. Bagaimana kau bisa lakukan hal ini? Fang Yao, ini semua benar. Kau jangan-jangan selalu menipu kami. Perempuan, keluar. Hari ini tak bayar hutang. Aku bunuh seluruh keluargamu. He Fang Yao, kaulah yang pakai identitas He Ching Meng untuk pinjam uang. Preman waktu itu datang cari kamu kan? Lalu kau salahkan He Ching Meng. Buat kami salah paham pada He Ching Meng. He Fang Yao, apa kamu pernah berkata jujur? Aku tidak sengaja. Aku meminjam uang untuk belajar akupunktur. Untuk mengobati sakit kaki ayah. Kakak. Dan gelang ini. Untuk membelikanmu gelang ini, aku tak punya uang. Jadi terpaksa pinjam.
Ibu, sisa uangnya aku belikan tas untukmu, baju, dan skincare. Aku meminjam uang untuk keluarga kita. Aku juga ingin membahagiakan kalian. Masih membela diri? Apa ayah dan ibu tak memberimu uang jajan? Menurutku, uangmu habis kalah judi. Lalu pinjam lagi, ya? Tidak, aku tidak. Ini kakak. Semuanya karena kakak. Apa maksudmu? Kakak diam-diam selalu bilang aku beban keluarga ini. Dia juga mengambil semua uang jajanku. Aku tak punya cara. Jadi terpaksa pinjam. Ayah, ibu, kakak, percayalah padaku. Jangan tinggalkan aku. Kalian tidak akan membiarkanku masuk penjara, kan? Ayah, aku tak ingin mengecewakanmu. Karena itu aku tak berani memberitahumu tentang pinjaman ini. Aku tak ingin seperti kakak, membuatmu sedih. Bodoh. Kau pikir diam-diam akan aman? Dia punya bukti. Ini adalah data dasar almarhum. Tinggi Ching Meng juga 160 cm. Dokter Guan, berdasarkan pemeriksaan kami, almarhum memang menderita kanker hati. Apa? Nama mayat yang terbakar kok disebut Ching Meng? Si preman selalu mengira Anda adalah Ching Meng. Kalau begitu dia tidak pernah bertemu Ching Meng. Lalu sebelumnya Anda bilang di mall bertemu kakak Anda, benar atau palsu? Di mana kakak Anda? Aku tidak bohong. Aku benar-benar melihat kakakku. Hanya saja kakakku tidak bersama si preman, melainkan sedang belanja sendirian. Sudahlah, jangan bicara lagi. Ada masalah apapun bicarakan nanti saja. Ayo pergi. Nona Yao Yao, keluarga aku sakit, butuh 1 juta. Ibu Wang, apa maksud Anda? Nona Yao Yao, terakhir kali Anda minta tolong saya memindahkan jenazah Nona Ching Meng. Kali ini keluargaku sakit. Anda bantu saya, itu wajar. Anda mengancamku? Nona Yao Yao bercanda. Mana berani saya mengancam Anda, saya hanya meminta bantuan Anda. Kalau saya menolak, Maka hal ini akan diketahui semua orang. Anda akan kehilangan status putri keluarga He dan harga diri. Mungkin juga akan menghadapi hukuman penjara. Anda. Apa yang kalian bicarakan? Jenazah apa? Ayah salah dengar. Ayah dengar penjelasanku dulu. Jelaskan. Kalian apa yang lakukan pada King Meng? Ayah, apa yang terjadi? Iya, Pak He. Aku dengar teriakanmu dari dalam kamar. Kau berteriak tadi. Mereka bilang King Meng mayat. Pak He, apa yang kau katakan? Mereka bilang Ching Meng sudah meninggal. Apa? Ayah, pasti ayah salah dengar. Aku dan Ibu Wang sedang membahas soal anaknya yang sakit. Benar, Pak He. Ching Meng mana mungkin bisa meninggal? Aku dengar sendiri. Aku dengar. He Fang Yao menyuruh Ibu Wang memindahkan mayat Meng Meng. Ibu Wang pakai ini untuk memeras Yao Yao. Yao, ayah bicara benar. Tidak. Pasti ayah bingung dan salah dengar. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu. Kami tidak pernah bicara begitu. Pasti ayah salah dengar. Lagi pula, mana mungkin aku berani memindahkan mayat. Ayah, apa akhir-akhir ini ayah terlalu lelah? Ching Meng cuma pergi dari rumah. Dia tidak mati. Mana ada mayatnya? Mana ada yang dipindahkan? Betul, Pak He. Ching Meng itu memang kuat. Kalau kau masih khawatir, besok kusuruh orang mencarinya. Bagaimana mungkin dia mati? Lagi pula Yoyo juga akan melakukan ini. Pak He, Tidak. Aku dengar jelas-jelas. Oh ya, ruang tamu ada CCTV. Ada CCTV. Ayo kita lihat rekamannya. Lihat rekaman CCTV. baik. Ching Meng Benar-benar Meng Orang di rekaman itu benar-benar Ching Meng, lukanya benar-benar muncul tiba-tiba. Mengapa ini bisa terjadi?
Ibu Wang, katakan, kau bawa Ching Meng kemana? Bukan aku. Tak ada hubungannya denganku. Rekamannya sudah jelas, masih membantah, masih tak mau jujur. Ibu Wang, kau bawa putriku kemana? Dia tidak mati kan? Kau hanya menculiknya. Kau mau uang kan? Semua aku berikan, berapa kau mau? Semua aku beri. Aku tak tahu. Sungguh tak tahu. Ibu Wang, kalau kau bicara sekarang masih bisa dapat keringanan. Kalau tidak, aku akan pastikan kau membusuk di penjara. Ibu Wang, jangan lupa putrimu masih di rumah sakit menantimu. Kalau kau di penjara, kau takkan bisa jumpa dia lagi. Jangan penjarakan aku. Bukan saya. Dia. Semua dia. Dia menyuruh saya. Kamu ngomong apa? Saya tidak bohong. Kamulah. Suruh saya pindahkan jenazah He Ching Meng. Dan suruh saya sembunyikan kematiannya. Apa? Mayat? Mayat? Ching Meng? Ching Meng sudah meninggal? Putriku. Adik, Kamu bohong. Putriku tidak mati. Tidak mati. Kamu putriku sembunyikan di mana? Saya hanya ikut perintah He Fang Yao. Saya bantu dia pindahkan jenazah He Ching Meng. Dia bayar saya. Saya mohon, jangan tangkap saya. Maafkan saya kali ini. Bukan saya. Bukan seperti katanya. Saya tidak. Dia yang menuduh saya. Saya punya bukti chat. Ini palsu. Dia cuma mau uang. Ingin lepas tanggung jawab. Ibu. Ibu percaya saya. Percaya saya ya. Saya tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kamu katakan, kakakmu di mana? Ibu. Saya tidak. Hei Fang Yao, kamu suruh Ibu Wang pindahkan jenazah. Apakah kamu yang bunuh? Kakakmu? He Fang Yao, apakah kamu dengan Ibu Wang bersekongkol membunuh Ching Meng? Saya tidak. Aku tidak bunuh dia. Lalu dia di mana? Kalau mereka tahu mayat hangus itu adalah He Ching Meng, pasti tak akan memaafkanku. Aku tak tahu. Aku benar-benar tak tahu apa-apa. Di rekaman pengawasan tak ada aku. Semuanya dilakukan olehnya sendiri. Nona Yao, beraninya kau berkata dusta. Aku berkata jujur. Kalian harus percaya padaku. Aku yang menemukan Ibu Wang ada yang aneh. Jadi dia malah balik menuduhku. Mungkin kakak dibunuh olehnya. Aku tidak. Kau jelas sedang membela diri. Kakak. Dia yang memalsukan rekaman chat. Aku juga korban. Cukup Hei Fang Yao. Setiap kata yang kau ucap tak akan kami percaya lagi. Ching Meng di mana sebenarnya? Ibu Wang, aku beri kau kesempatan terakhir. Kemana kau pindahkan Ching Meng? Bicara. Bandara Nona Yao menyuruhku membawa mayat Nona Ching Meng ke bandara. Sisanya aku benar-benar tak tahu. Bandara. Halo, Dr. Chen. Dr. Guan, ditemukan mayat hangus tanpa identitas di bandara. Anda perlu ke rumah sakit kota lakukan otopsi bantu konfirmasi identitas. Ini data dasar dari almarhum. Tinggi Ching Meng juga 160 cm. Mayat hangus ini golongan darahnya apa? RH negatif, darah langka. Ching Meng juga golongan darah ini. Nama mayat hangus, bagaimana bisa disebut Ching Meng? Ching Meng. Dibully. Di dunia ini orang dengan nama sama sangat banyak. Hanya berdasarkan satu nama tidak bisa dipastikan dia adalah kakak. Mayat hangus tak bernama itu benar-benar Ching Meng. Ibu, apa maksudmu dengan perkataan ini? Ya, Lin Yu, apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin mayat hangus itu adalah Ching Meng? Terlalu banyak kebetulan. Jadi saat itu aku curiga mayat hangus itu adalah Ching Meng. Jika mereka tahu mayat hangus itu adalah He Ching Meng, lalu menemukan luka di tubuhnya, mereka akan tahu He Ching Meng meninggal karena menangkal bencana untuk mereka. Jangan biarkan mereka tahu. Kau pernah lakukan tes DNA
mayat hangus itu bukan kakak. Katakan padaku, di mana kakakmu? Setelah kau suruh ibu buang-buang mayat di bandara, apalagi yang kau lakukan? Aku harus melihatnya hidup atau melihat mayatnya. Pus, bukan aku. Jangan percaya omong kosong Ibu Wang. Aku benar-benar tidak menyuruhnya, kakak. Dia pingsan dan meninggal sendiri di pengawasan. Mungkin dia sendiri sembarangan minum obat. Kakakmu sudah meninggal. Sampai sekarang kau masih menjelekkan namanya? Kau... He Fang Yao, tak kusangka di usia muda hatimu begitu jahat. Dia sudah meninggal, kau masih tak mau melepaskannya ya? Dia kan kakak kandungmu sendiri. Aku hanya ingin membantu kita semua menemukan kebenaran. Jangan terus tertipu olehnya. Sejak kecil sampai besar, dia selalu menipu kalian. Ibu Wang, jangan berbohong lagi. Ayah, di rekaman CCTV ini hanya ada Ibu Wang. Semua ini adalah perbuatannya. Cepat tangkap dia untukku. Nona Yao Yao, aku hanya butuh uang, jadi membantumu melakukan hal tak bermoral. Sekarang, karena sudah begini, lebih baik aku mengaku semuanya. Ayah, ibu, kakak, jangan dengarkan dia. Dia seperti tikus terpojok, ingin menyeretku sebagai kambing hitam. Sampai sekarang kau masih membela diri. Ibu Wang, katakan. Nyonya, waktu itu aku menelepon beritahu Nona Qingmeng pulang, lalu pergi lagi. Sebenarnya Nona Yao Yao yang menyuruhku berbohong. Apa? Sejak kecil, dia selalu menindas Nona Qingmeng dan juga di pesta ulang tahunmu. Kalung yang hilang itu bukan Nona Qingmeng yang mengambilnya, itu Nona Yao Yao. Dia yang mengambil dan menaruhnya di tasmu untuk memfitnah Nona Qingmeng. Ibu sedang mencari apa? Yao Yao, apakah kamu melihat kalung mutiara ibu? Kalung mutiara? Ya. Aku baru melihat kakak mengambilnya dari tasmu. Kukira ibu memberikannya padanya. Ibu, Mang, untuk apa kamu mengambil kalung ibu? kalung apa? Aku tidak mengambilnya. Ibu yang ini. Ya, ini dia. Kenapa ada kalung di tasku? Seseorang, kamu ini nak mencuri dan masih berbohong. Bawa dia ke atas, suruh dia di kamar berintrospeksi baik-baik. Aku tidak bohong. Aku ternyata tidak mendengar penjelasannya. Aku salah paham padanya. Tuan, dan saat Anda sakit dulu, Nona Qingmeng merawat Anda semalaman. Dia hampir pingsan karena kelelahan. Keesokan harinya, Nona Yao Yao merebut jasanya, dan Anda malah memarahinya. Ibu, kakak, kalian baru pulang besok? Ayah terluka. Baik, aku tunggu dokter datang. Ya, kalian jangan khawatir. Aku akan jaga ayah baik-baik. Ayah, akhirnya ayah sadar. Bagaimana perasaan ayah? Yoyo, kamu sudah lelah. Ibu Wang, Qingmeng kemana? Ayah, kakak tadi malam main dengan temannya semalaman. Sekarang dia kelelahan, sedang tidur. Tidak mengerjakan tugasnya. Setiap hari bergaul dengan orang-orang tidak jelas. Main terus. Aku terluka. Dia tidak tahu. Untuk apa aku punya anak perempuan seperti ini? Tidak ada gunanya. Ternyata kebenarannya seperti ini. Tuan muda, Nona Yao Yao diikuti orang. Orang itu bukan Nona Qingmeng yang menyuruh. Itu keponakan saya. Nona Yao Yao yang menyuruh saya berkata begitu. Dia ingin mengatur sandiwara sendiri, menuduh Nona Qingmeng. Kakak, barusan ada yang mengikutiku. Aku takut sekali. Jangan takut, Yoyo. Kamu tahu siapa? Hei, minggir. Aku dibayar untuk kerja. Jangan cari masalah. Nanti kamu terluka. Siapa yang bayar kamu? Urusanmu apa? Hari ini dia harus kubawa. Siapa yang suruh kamu ikuti Yoyo? Bilang, Adalah He Qingmeng. apa? Kakak, adik, kalian kenapa di sini? He Qingmeng, bagaimana bisa kau begitu jahat sampai menyuruh orang menyakiti dan menguntit Fang Yao? Kesalahan apa yang Fang Yao lakukan padamu? Kakak,
Apa yang kau katakan? Aku tidak melakukan apa-apa. Masih berbohong ya? Kau tak pantas jadi adikku. Aku selalu salah menuduhnya. Bukan. Bukan begitu. Jangan dengarkan omongan Ibu Wang. Ini semua tidak benar. Dia yang sedang berpura-pura. Bermain sandiwara. Yang bermain sandiwara adalah kau. Dari awal sampai akhir kau berbohong. Kami sangat mempercayaimu, tapi kau terus menipu kami. Kau membuat kami salah paham. Ching Meng selalu menyakitinya. Bu, aku tidak. Bu, aku tidak. He Fang Yao, kau bawa mayat kakakmu kemana? Bicaralah. Hei Fang Yao. Aku beri kau kesempatan terakhir. Sekarang Ching Meng ada di mana? Kalau kau masih tidak jujur, aku akan laporkan kau membunuh kakakmu. Aku tidak membunuhnya. Di pengawasan, dia pingsan dan meninggal di ruang tamu. Aku tidak membunuhnya. Terbongkar ya? Kau tahu dia sudah meninggal. Katakan. Katakan di mana dia. Aku cuma menyuruh Ibu Wang buang mayatnya di bandara. Selain itu, aku tak melakukan apa-apa. Aku bukan pembunuhnya. Kamu bohong. Kamu bohong. Mayat yang utuh mana mungkin bisa begitu saja dibuang? Jangan-jangan Ching Meng tidak mati? Bu, dari rekaman pengawasannya Ching Meng sudah tidak bernapas. Selain mayat hangus tak dikenal itu, kota Hai belum ada mayat tak diklaim belakangan ini? Tapi hasil tes DNA menunjukkan aku dan dia bukan hubungan orang tua anak. DNA. Ayah, ibu, laporan DNA itu mungkin palsu. Sebelumnya di rumah sakit kami juga pernah ada beberapa kasus di mana sampelnya ditukar orang. Rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Rumah sakit ada pengawasan. Ayo kita periksa rekamannya. Ayo. Kalian tidak boleh pergi. Rumah sakit ada pengawasan. Ayo kita periksa rekamannya. Kalian tidak bisa pergi. Apa maksudmu? Kenapa kami tidak boleh pergi? Mayat hangus ini adalah perempuan muda berusia 22 tahun. Waktu kematiannya dipastikan 5 hari lalu. Meski dia tidak ada di daftar penumpang pesawat, tapi ciri-ciri kematiannya sama dengan kematian akibat luka bakar dari kecelakaan pesawat. Apa kamu tahu sesuatu di rumah sakit mayat hangus itu? Apa itu kakakmu? Bukan mayat hangus itu pasti bukan kakak. Jadi menurutku tidak perlu repot-repot ke sana. Perlu atau tidak, bukan urusanmu. Kamu dan Ibu Wang tunggu di rumah. Nanti akan ada orang datang menyelidiki. Mereka tak boleh lihat rekaman. Aku harus ikut cari cara hapus rekaman CCTV. Perutku sakit sekali. Sakit. Bisa tidak bawa aku ke rumah sakit? Hei Fang Yao, beraktingmu keterlaluan. Kak, aku tidak dibully. Bawa aku ke rumah sakit, boleh tidak? Ayah, ibu, kalian ke kantorku dulu, tunggu di sana. Aku cari direktur meminta izin lihat CCTV. Cepatlah. Ayah dibully. Aku daftar dulu. Tunggu sebentar. Fang Yao, orang yang berbuat jahat pasti akan dapat balasan. Jangan berpikir kabur. Kau tak bisa lari. Setelah semua selesai, ikut aku ke kantor polisi. Ayah, aku tak bersalah. Ayo, Lau He. Menunggu 10 menit. Baru satpam itu keluar ambil air. Aku harus cepat temukan rekaman CCTV tanggal 7 dan hapus. Ketemu
siapa kau? Kenapa di ruang CCTV? Sial, hampir saja bisa hapus rekamannya. Pamanmu mana? Dia keluar ambil air. Aku keponakannya datang menjenguk. Ayah ibu, kita bisa lihat rekaman CCTV. Baik. Yuming, hari ini kamu akhirnya datang kerja. Saya ada urusan penting denganmu. Kami ada hal yang lebih penting. Bicaranya nanti setelah saya datang. Tunggu dulu. Saya temukan laporan adikmu tentang kanker hati. Apa katamu? Saya terus mencari laporan ini. Tidak tahu perawat magang mana yang tidak sengaja mencampurkannya ke dalam rekam medis tahun lalu. Saya baru ketahui setelah merapikan hari ini. Benar laporan kanker hati Ching Meng. Kakak, saya sakit. Bisa kamu periksa saya? Ching Meng, meskipun saya kakakmu, tapi saat berobat ke rumah sakit, tetap harus ikuti prosedur rumah sakit. Janji saya hanya besok dan minggu depan. Oh iya, besok saya izin. Kamu datang lagi minggu depan. Kakak, saya kanker hati stadium lanjut. Waktu tinggal sedikit. Bisa kamu bantu periksa saya dulu? Bukan Ching Meng yang kanker hati stadium lanjut. Lihat dirimu sekarang. Seperti penderita kanker hati stadium lanjut, kamu terlihat sehat. Sedikit pun tidak sakit. Jangan mengganggu di sini. Kakak, saya tidak bohong. Saya punya laporan pemeriksaan. Kamu lihat. Cukup. Saya tak ada waktu untuk berpura-pura. Jangan ribut di sini lagi. Kalau berobat, datang lagi setelah minggu depan. Ching Meng. Perkataan Ching Meng benar semua. Dia benar-benar terkena kanker hati. Yuming, cepat bantu adikmu diobati obat khusus itu. Tingkat keberhasilannya tinggi. Sudah banyak orang berhasil sembuh. Kalian harus percaya diri. Mulai diobati dari sekarang. Semua masih ada waktu. Sudah terlambat. Kanker hati. Sudah terlambat. Dokter Chen bawa ini untuk diperiksa. Baik, Dokter Guan, berdasarkan pemeriksaan kami, korban memang menderita kanker hati ya. Apa? Ching Meng meninggal? Mayat yang terbakar itu adalah Ching Meng Lao He. Aku sendiri yang membedah anakku sendiri. Kalian bicara apa? Ching Meng meninggal? Bagaimana bisa secepat ini? Kanker hati. Setidaknya masih ada 3 bulan waktu. Kanker hati. Dampak balik. Cukup. Setiap hari bilang bisa meramal ramalanmu. Mana yang terbukti? Kurasa kau hanya iri. Itu karena setiap kali aku yang menangkal bencana untuk kalian. Sebenarnya yang harusnya menimpa kalian cedera itu berbalik menimpa diriku. Berhenti. Jangan bicara lagi. Dampak balik. Aku mendengarnya. Telingaku sudah kapalan. Baik, bilang dampak balik ya. Mari, dampaknya di mana? Lukanya di mana? Di dalam ini berisi laporan diagnosis kanker hatiku. Kanker hati yang seharusnya diidap ayah. Sekarang berpindah ke diriku. Ini. Jangan-jangan Meng Meng sengaja menangkal bencana untukku. Baru kena kanker hati? Apa karena aku? Aku yang bunuh Meng Meng. Salahku. Harusnya aku percaya kata-kata Ching Meng lebih awal. Kalau aku obati dia lebih cepat, mungkin dia takkan mati. Karena kita tak percaya Ching Meng, kitalah yang bunuh dia. Aku, ibunya, tak pernah percaya padanya. Aku bersalah padanya, Apa? Ching Meng meninggal? Bagaimana bisa? Ayah, ibu, kakak, jangan terlalu sedih. Ternyata kakak pingsan dan meninggal di rumah karena kena kanker hati. Mereka tak boleh tahu. He Ching Meng menangkalkan bencana kecelakaan pesawat untuk mereka. Cuma sekali saja. Percayalah padaku, pesawat itu benar-benar akan celaka. Sudah minggir, jangan halangi. Jangan tunda kami naik pesawat. Aku ingin selamatkan kalian. Aku benar-benar lihat pesawat itu jatuh dan meledak. Mayat hangus ini adalah perempuan muda berusia 22 tahun. Waktu kematian dipastikan 5 hari lalu. Walau dia tak ada dalam daftar penumpang pesawat, tapi pola kematiannya sama dengan pola kematian karena terbakar saat pesawat jatuh. Ching Meng bicara benar. Dia membantu kita menangkalkan kecelakaan pesawat hingga tewas. Ibu, mayat hangus itu bukan kakakku. Kakak hidupnya berantakan. Bergaul dengan
orang-orang tak jelas. Dia pura-pura baik di depan kalian, tapi diam-diam merokok dan minum alkohol. Wajar saja kena kanker hati. Dia sendiri tak menjaga diri. Kematiannya sama sekali bukan salah kalian. Itu masalahnya sendiri. Diam kau. Kalau bukan karena kau, mana mungkin aku membedah anakku sendiri. Jangan kau bicara begitu tentang kakakmu. Hei Fang Yao, kakakmu sudah meninggal. Bahkan orang mati tak kau lepaskan, sampai sekarang masih memfitnahnya. Bagaimana bisa kami punya anak sepertimu? Jangan halangi, kami mau lihat rekaman. Kakak, percayalah padaku. Dulu kan kakak yang paling percaya padaku, paling menyayangiku. Percayalah, kakak memang meninggal karena kanker hati. Mayat hangus itu bukan kakak. Soal menangkal bencana, itu bohong belaka. Dia mati karena salah sendiri. Dia sama sekali bukan mati untuk kalian. Hei Fang Yao, mulai sekarang, perkataanmu tak akan kupercaya sedikit pun. Ketemu. Bagaimana bisa? Aneh. Kenapa rekaman hari itu kosong? Untung berhasil kuhapus. Tunggu dulu. Aku ingat pamanmu tidak punya keponakan perempuan. Di kartu ini ada 10 juta rupiah. Kalau kau bisa hapus rekaman pengawasan 1 hari dan menjaga rahasia, uang di dalamnya semua jadi milikmu. Kalian seumur hidup tak akan tahu kebenarannya. Ayah, ibu, kakak, sistem ini mungkin error. Video ini tidak usah ditonton. Siapa yang sengaja mengganti laporan tes ini? Diam. Aku ingat pengawasan di rumah sakit kami selalu ada cadangan. Aku telepon kepala departemen teknis. Aku coba. Kakak tidak perlu karena sebuah dugaan terus menyusahkan orang lain. Kita hari ini harus menemukan Ching Meng. Hei Fang Yao, kenapa kau terus mencegah kami melihat rekaman? Bu, aku hanya tidak ingin semuanya jadi terlalu merepotkan. Aku tahu aku salah, aku akan memperbaiki diri, akan menebus kesalahan. Jangan lagi menambah masalah untuk kami. Tunggu kami temukan kakakmu, baru urus masalahmu. Sial, bagaimana ini? Bagaimana kalau rekaman merekamku? Ayah, ibu, departemen teknis bilang ada video cadangan. Mereka kirimkan rekaman pengawasan itu. Hei Fang Yao, kenapa kau lakukan ini? Kau mencuri dan mengganti rambut ibu yang digunakan untuk tes. Jadi laporan tes DNA itu palsu. Kau tahu mayat hangus itu adalah kakakmu, benar kan? Tapi kenapa kau melakukan ini? Hei Fang Yao, kenapa kau takut kami tahu mayat hangus itu adalah Meng Meng? Katakan, apa yang kau lakukan pada kakakmu? Apa yang kau lakukan pada kakakmu? Tidak, bukan begitu. Kalian salah lihat, itu bukan aku. Ada orang yang menjebakku. Kalian semua tertipu. Cukup, sampai sekarang kau masih berkelit. Kau sangat mengecewakan kami. Mayat hangus itu adalah putriku. Aku sendiri yang membedah putriku. Meng Meng masih terbaring di kamar mayat. Di sana terlalu dingin. Tidak boleh Meng Meng, ibu menjemputmu pulang. Ibu menjemputmu pulang. Ibu ya. Pergilah. Pergi minta maaf pada kakakmu. Pergi. Aku tidak mau.
Mang, ibu datang menjemputmu pulang. Bangun, bangunlah. Ibu, hari ini kau tak boleh keluar, kau akan tertabrak mobil. Hah? Kau mengutukku lagi, ya? Kenapa aku melahirkan pembawa sial sepertimu, selalu mendatangkan bencana dan masih menggunakan cara-cara rendahan seperti ini? Hei Ching Meng, kau meminjam uang untuk berjudi. Kau tahu tidak, kau hampir membunuh kakakmu. Sudah cepat minggir. Jangan tunda penerbangan kami. Dia kabur dari rumah dan bergaul dengan pria tidak jelas. Apa dosa yang telah kulakukan? Biarkan dia hidup selamanya dengan preman itu. Jangan pernah pulang. Lihat, dia pakai kartu kreditmu untuk bersenang-senang. Kau masih mengkhawatirkannya. Apa mungkin terjadi sesuatu padanya? Mati di luar. Si gadis nakal, Hei Ching Meng ini tidak pernah berubah. Terus terlibat dengan orang seperti itu. Buatku selalu khawatir. Sampai kukira mayat hangus itu dia. Dia pembawa sial. Mendatangkan bencana setiap hari. Yo baik-baik saja. Tidak ketakutan? Mang, bangunlah. Di sini terlalu dingin. Kita tak bisa tidur di sini. Pulang dengan ibu. Ibu bawa kamu pulang. Mang. Jangan begini, Ibu, jangan begini. Ching Meng. Ching Meng sudah meninggal. Tidak. Kau bicara omong kosong. Dia hanya marah padaku. Jadi dia tidak mau bangun saja. Ibu salah. Bangunlah ya. Yuming. Kami yang menyebabkan kematiannya. Jangan begitu, Bu. Jangan. Ching Meng. Maaf, Kakak, aku kanker hati stadium lanjut. Waktuku tidak banyak lagi. Bisa tolong periksa aku dulu? bukan Ching Meng, kanker hati stadium lanjut. Lihat dirimu sekarang, seperti orang kanker hati stadium lanjut. Kamu terlihat baik-baik saja, sama sekali tidak sakit. Cukup. Aku tidak ada waktu untuk main sandiwara denganmu. Jangan berisik di sini. Aku melihatmu di kamar pasien He Fang Yao tertusuk di perut dan meninggal. Kumohon percayai aku sekali lagi. Kamu pasti akan celaka jika pergi. Kamu mengutukku lagi, ya? Adikku ini suka sekali berbohong. Setiap ada masalah, dia langsung berbohong. Menciptakan kebohongan untuk menghindari hukuman kami. Ini sudah sering terjadi. Mencari kami juga tidak ada gunanya. Kami sudah memutuskan untuk memutuskan hubungan dengannya. Hidup atau matinya dia sekarang tidak ada hubungannya dengan kami. Hei Ching Meng, kenapa aku punya adik seperti kamu? Nama baikku dirusak olehmu. Kakak minta maaf padamu. Kakak minta maaf padamu. Meng keluarga Hit. Maafkan ayah. Ayah salah menuduhmu. Ayah, Lepaskan. Setiap hari bicara kata-kata sial. Bukannya sebelumnya kau kutuk aku kena kanker hati? Sudah kuperiksa, tidak ada apa-apa. Hari ini mungkin karena kau pembawa sial ini, Yoyo jadi terluka. Kau anak durhaka. Setiap hari bicara kata-kata sial. Sekarang berani kutuk ayah lagi? Kau memang pembawa sial bencana di rumah. Semua kau yang undang. Kau mau bunuh seluruh keluarga baru puas ya? Keluarga Hit tidak punya anak perempuan sepertimu. Cukup. Setiap hari bilang bisa meramal-meramal. Mana yang terbukti? Menurutku kau cuma iri dan mau gila. Jangan gila sekarang. Jangan ganggu suasana liburan kami. Stop, jangan bicara lagi, ya. Dampak balik lagi. Kupingku sudah mendengarnya sampai kapalan. Dampak balik, ya. Dampak balik apa? Lukanya di mana? di dalam ini adalah laporan diagnosis kanker hatiku. Kanker hati yang seharusnya diidap ayah sekarang pindah ke diriku. Anak durhaka ini, dia cuma tidak mau kita pergi liburan. Nanti pulang akan kuajar dia baik-baik. Dia cuma pembawa sial. Dulu waktu kecil dia lucu dan penurut. Tapi sejak umur 14, dia berubah total. Suka bohong. Selalu bilang bisa meramal bahaya. Lihat rumah kita jadi kacau balau. Aku tak percaya dia. Meng. Ayah salah. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Dia sudah mati. Kalian nangis terus buat apa?
Apa dia bisa hidup lagi atau bagaimana? Diam. He Fang Yao, kalau bukan karena kau yang menghasut, kami tak akan berbuat begitu banyak hal ke Meng Meng. Meng Meng dari kecil sangat penurut, sangat hebat. Tapi besar tiba-tiba berubah. Kami juga heran kenapa. Sekarang aku tahu. Semua karena kau. Hei Fang Yao, bagaimana bisa kau begitu ke kakakmu? Bagaimana bisa kau begitu ke aku? Apa kami kurang baik ke kamu? Hei Fang Yao, kau yang bunuh Ching Meng. Benar. Semua ini aku yang lakukan. Aku yang menghasut. Aku yang memfitnah dan menyembunyikan. Tapi itu semua karena kalian pilih kasih. Hanya karena kakak dari kecil lebih pintar dariku, kalian lebih sayang dia. Kalau aku tak rebut, yang diacuhkan adalah aku. Kau gila. Masih tak mau mengaku salah. Setelah pemakaman kakakmu, kami putus hubungan denganmu. Hei Fang Yao, sekarang kau membuatku merasa malu. Aku hanya ingin mendapatkan kasih sayang kalian. Apa salahku? Aku bukan pembunuhnya. Kalau mau cari kesalahan, kalianlah biang keroknya. Kakak mati karena menangkal musibah untuk kalian. Diam kau. Pergi. Pergi. Siapa membawa dia pergi? Kitalah yang membunuh Meng Meng. Kitalah yang menyebabkan Dua Maret, aku menyadari aku memiliki kemampuan meramalkan bahaya. 5 April, hari ini aku meramalkan ibu dalam bahaya. Tapi dia tak percaya. 3 Agustus, 6 April, aku menahan tabrakan untuknya. Aku kena kanker hati. Kemampuan meramalkan bahaya ini hasil menangkal musibah untuk ayah. Tapi keluargaku tak pernah percaya. Aku di rumah sakit 10 September. Meramalkan kakak akan terluka, luka imbal balik sangat dalam. Sudah menangkal untuknya, aku meramalkan keluarga akan kecelakaan udara. Ini terakhir kalinya menangkal musibah untuk mereka. Jika mereka tahu aku hampir mati, entah apa perasaan mereka. lauhe. Buku harian Meng Meng. Dia benar-benar menangkal musibah untuk kita. Tapi kita tak pernah percaya padanya. Harapan ulang tahun, kuharap bisa ayah, ibu, kakak rayakan ultah terakhir. Halo, Kakak, besok ulang tahunku. Kau bisa bersama ayah ibu pulang temani aku rayakan ultah? baik, aku mengerti. Ternyata ini Kim mengharapan ultah terakhir. Aku sama sekali tak pantas menjadi kakaknya. Ternyata hari itu juga ultah Meng Meng. Kita sudah lama tak rayakan ultahnya. Bertahun-tahun kita selalu mengabaikannya. Betapa sedih dan kecewanya dia. Yuming. Kau cari apa? Aku temukan ketemu Ching Meng. Kakak tahu gelang ini uang yang kau tabung lama, beli untuk kakak. Hei Fang Yao bilang aku kehilangan. Aku tak bantah, karena aku tak ingin suasana jadi begitu canggung.
Sebenarnya kakak tak hilang, kakak menyimpannya. Ching Meng, jika kau bisa maafkan kakak, harus mimpiin kakak. Mau hadiah ultah apa? Kakak bisa beri padamu. Apapun bisa. Meng Meng untukku sengaja belajar pengobatan Tiongkok. Kau bilang dia sejak kecil sangat berbakti. Bagaimana aku bisa ragu dia berubah? Ayah, ini yang khusus sama tabib tua belajar akupunktur bisa redakan sakit kaki. Benarkah? Meng Meng anak baik. Ayah punya anak seperti kamu. Keberuntungan besar bagi ayah. Meng Meng, kamu menyalahkan ayah? Boleh di pemakaman siapkan lebih banyak bunga melati. Itu bunga kesukaan adikku. Meng Meng, ingat sering datang ke mimpi ayah. Jangan marah pada ayah lagi. Seringlah datang ke mimpi berbicara dengan ayah. Meng Meng, kakak akan sering menjengukmu di kehidupan berikutnya. Ingatlah lahir di keluarga baik. Hidup bahagia dan sejahtera. Mang, ibu menyalakan lampu abadi untukmu. Dengan begini, di jalan menuju alam baka tidak akan gelap. Kamu juga tidak akan takut. Mang, itu kamu. Kalau memang kamu, hinggaplah di bahu ibu ya. Ibu sangat merindukanmu. Benar-benar Mang Meng kembali. Mang, ibu salah. Ibu minta maaf padamu. Meng Meng, Aku terlahir kembali menjadi putri keluarga Gunung. Nona, kamu sudah bangun. Ayah, ibu, dan kakak mana? Mereka semua keluar membelikanmu hadiah. Baru saja menelepon menanyakan kamu sudah bangun belum. Mereka segera kembali. Aku akan keluar menyambut mereka. Mang, benar-benar kamu. Meng Meng, kamu masih hidup. Syukur. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Meng Meng, ini apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu sudah... Maaf, kalian salah orang. Tidak, aku tidak salah. Wajah kalian persis sama. Mana mungkin kamu bukan dia. Meng Meng, apakah kamu masih tidak mau memaafkan kami? Jadi tidak mau mengakui kami? Meng Meng, ayo pulang. Kesalahan kami dulu akan kami ganti berlipat ganda. Kamu masih hidup, sungguh syukur. Sudah kukatakan, kalian salah orang. Aku sama sekali tidak kenal kalian. Kamu bohong. Kamu sedang marah pada kami. Katakan apa yang harus kami lakukan baru kamu mau maafkan kami. Meng Meng, semua kebenarannya sudah kami ketahui. Kami salah menuduhmu.
Maafkan kami ya. Meng Meng, dulu kakak yang salah tidak mendengarkanmu. Aku janji ke depan tidak akan lagi. Meng Meng, asal kamu mau maafkan kami, asal mau pulang dengan kami, ayah sujud padamu. Ayah, kenapa Ayah, kamu panggil dia ayah. Kamu memang mengmeng. Kamu memang mengmengku. Ibu setiap hari berdoa. Akhirnya kamu kembali. Alhamdulillah, keluarga kami bisa berkumpul lagi. kalian bukan lagi keluargaku? Merekalah keluargaku. Namaku Gucing Meng. Siapa mereka, Mang Meng? Orang yang tidak ada hubungannya. Ayo kita pulang. Ayah belikan kue matcha favoritmu. Sudah, jangan berdiri saja di sini. Cepat masuk. Aku sudah tidak sabar merayakan ulang tahun Mang Meng. Lihat kakakmu yang antusias, Mang Meng. Ibu juga tidak sabar melihatmu berdoa. Kalianlah keluarga yang paling kusayangi. Ini cuma ulang tahun biasa. Kami juga bisa merayakannya untukmu. Iya, Meng Meng. Bukankah dulu kau bilang ingin merayakannya bersama kami? Sekarang kita rayakan. Ayo pulang, kamilah keluargamu. Pulang kemana? Ini rumahku. Meng Meng, Kalian tidak boleh masuk. adikku ada di dalam. Kenapa tidak boleh? Minggir. Lihat kuenya cantik sekali. Ching Meng, Apa maumu sebenarnya? Ini masuk rumah orang tanpa izin. Keluar. Cepat keluar. Atau ku telepon polisi. Mang Meng sudah bilang tidak kenal kalian. Jangan ganggu dia lagi. Pergilah sekarang. Jangan rusak hari ulang tahunku, suasana hati yang baik. Cing Meng, kamu suka pesta ulang tahun seperti ini? Akan ibu adakan untukmu. Setiap tahun ibu akan mengadakannya untukmu. Lebih meriah, lebih megah dari ini. Bagaimana? Tidak. Dulu aku benar-benar menginginkan ini. Yang terhormat member Heching Meng, besok adalah hari ulang tahun Anda. Situs belanja Zevi mengucapkan selamat ulang tahun di muka. Besok berbelanja di toko dapat menikmati. halo? Kakak, besok ulang tahunku. Bisa kamu dan orang tua pulang menemaniku merayakannya? Tahu. Tinggal 3 bulan lagi. Ini mungkin ulang tahun terakhirku. Sekarang kami ganti untukmu. Tapi sekarang aku tidak butuh. Aku punya keluarga yang lebih menyayangiku. Ching Meng, ini 10% saham grupku. Sebagai hadiah ulang tahunmu. Kakak belikan tiket konser band favoritmu. Kursi VVVIP loh. Jangan ada yang berebut denganku. Hadiah ulang tahun favorit Ching Meng tahun ini harus dari ibu. Ching Meng, ibu berikan mobil super untukmu. Ibu harap kau bebas. Kemanapun mau pergi, bawa mobil ini dengan gembira. Ching Meng, kami juga punya hadiah untukmu. Lihat ini. Ini warisan dari nenekmu, diturunkan padaku. Sangat berharga. Sekarang ibu berikan padamu. Ini sebuah villa. Ayah beli dengan semua tabungannya untukmu. Kuserahkan padamu. Kalau kau tak mau tinggal bersama kami, tak apa. Asal dekat dengan kami, sering bisa bertemu, itu sudah cukup. Ching Meng, ini gelang yang kau beli untuk kakak. Masih selalu kupakai. Kubelikan yang serupa untukmu. Sekarang sudah tidak diproduksi. Ku cari lama sekali. Baru ketemu untukmu. Aku tak butuh ganti rugi kalian. Seandainya dulu aku pasti sangat senang. Tapi sekarang semua sudah terlambat. Ching Meng, Kasih sayang yang terlambat tak ada harganya. Ikatan keluarga yang terlambat juga sama. Mang Meng itu orang yang setia dan penuh kasih. Bisa membuat Mang Meng memutuskan dan kecewa seperti ini. Pasti kalian melakukan hal yang keterlaluan. Dulu tak tahu menghargai, sekarang menyesal percuma. Mang Meng, jangan sedih. Nanti ayah, ibu, dan kakak
pasti menyayangimu baik-baik. Meng Meng sudah mati sekali. Kalian sekarang baru tahu menebus kesalahan? Terlambat. Karena Meng Meng tak mau melihat kalian. Sekarang keluar. Hari ini ulang tahun Meng Meng. Aku hanya berharap dia bisa hidup dengan bahagia. Mang, Mama salah. Meng Meng, jangan usir kakak ya. Sekarang kakak tidak berharap lebih, hanya ingin menemanimu merayakan ulang tahun, boleh? Keluar sekarang. Kalau tidak, aku panggil satpam. Keluar. Ayah, ibu, kakak, kalian tahu aku sebenarnya bukan putri kalian. Meng Meng, Meng Meng, Meng Meng, Meng Meng. Lihatlah mama. Meng Meng, anakku. Meng Meng, sadarlah. Bangun, bangun. Meng Meng, Meng Meng. Bagaimana perasaanmu? Meng Meng depresi. Hari itu dia minum pil tidur. Setelah sadar berbeda dari biasa. Dia putriku. Aku cepat menyadari kau bukan dia. Lalu kenapa kalian begitu baik padaku? Putriku orang yang malang. Kau juga orang malang. Dia sangat menderita untuk menemani kami terus bertahan. Lalu dia tak sanggup lagi. Dia pergi. Kau datang. Aku pikir pasti dia tak ingin kami terlalu sedih sehingga mengirimmu untuk menemani kami. Meng Meng. Aku tahu sebelumnya kau banyak menderita. Sudah banyak menderita. Tapi karena kau sudah masuk rumah kami, kau adalah keluarga kami. Tenang, kami pasti akan baik padamu. Ada kakak di sini, nanti tak ada yang berani ganggu kau. Bagaimana ini? Mang tak mau maafkan kita. Salah kita semua. Kesalahan kita terlalu parah. Sungguh melukai hati Meng. Salahku. Andai saja aku percaya padanya sekali saja. Betapa bodohnya aku, sama sekali tak layak menjadi kakaknya. Ayah dibully kakak. Bagus sekali. Akhirnya aku temukan kalian. Berani sekali kau datang ke sini. Ayah, ibu, aku tahu salah. Aku mohon pada kalian, maafkan aku sekali terakhir. Asal kalian beri aku uang, apapun akan kulakukan. Kalian bisa pukul aku, bisa marahi aku. Lepaskan. Hei Fang Yao, kalau bukan karena kau fitnah dan jebak Ching Meng, bagaimana Ching Meng bisa mati? Dia begitu patuh dan baik hati. Hanya karena kau terus disalahpahami. Betapa sedihnya dia. Hei Fang Yao, semua karena kau. Aku baru kehilangan Mang anakku ini. Pergi kau. Jauh-jauh. Hei Ching Meng, mati untuk tolak bencana bagi kalian. Apa urusannya denganku? Salahkan diri kalian sendiri. Kalau kalian biasa lebih perhatian padanya, maka akan tahu kalau aku yang berbohong. Prasangka dan acuh tak acuh kalian yang membunuhnya. Yang paling melukai He Ching Meng
bukan aku, tapi kalian. Hei Fang Yao, ternyata kau di sini. Ayah, ibu, tolong aku sekali lagi. Berikan 5 juta. Kalau tidak, aku benar-benar akan mati. Aku adalah putri kandung kalian. He Qingmeng sudah meninggal. Kalau aku mati, kalian benar-benar tak punya anak lagi. He Fang Yao benar. Yang membunuh Meng Meng, yang paling melukai Meng Meng adalah kami.